Kebijakan anti-suap dan anti-korupsi PT Eclectic Consulting. Faktor umum penyebab suap dan korupsi. Rendahnya integritas pribadi dan kesadaran etika. Memiliki ambisi yang berlebihan. Memiliki tekanan pribadi dan keuangan, hutang, tagihan, biaya hidup, tanggungan pajak. Tidak memikirkan resiko yang akan ditimbulkan. Lemahnya sistem hukum di Konoha. Keinginan untuk hidup mewah menghalalkan segala cara untuk memenuhi gaya hidup. Kurangnya transparansi, bukti dan dokumentasi yang kurang lengkap. Bentuk-bentuk pelanggaran korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan dana. Yang kedua, pemalsuan dokumen. Yang ketiga, suap dan gratifikasi. Yang keempat, korupsi dalam proses pengadaan. Yang kelima, pemotongan gaji dan tunjangan. Yang keenam, manipulasi laporan keuangan. Yang ketujuh, korupsi dalam pengelolaan aset. Yang kedelapan, pemerasan. Bentuk-bentuk pelanggaran suap. Yang pertama, penghindaran pajak. Yang kedua, pencucian uang. Yang ketiga, korupsi polisi. Yang keempat, suap kepegawaian. Yang kelima, korupsi sektor kesehatan. Yang keenam, korupsi politik. Yang ketujuh, suap. Yang kedelapan, nepotisme. Yang kesembilan, penggelapan dana. Kesepuluh, pengabahan tender. Yang ke-11, pemberian imbalan. Yang ke-12, kolusi. Dampak negatif bagi perusahaan. Kerugian finansial, reputasi buruk, persaingan tidak sehat, resiko hukum. Ketidakstabilan organisasi, ketidaksetaraan peluang bisnis, penurunan kinerja dan inovasi, ketidakpatuhan pada etika dan hukum. Pengaruh negatif pada pemangku kepentingan. Dampak sosial dan lingkungan. Menurunnya moral dan produktivitas. Kehilangan mitra bisnis. Langkah pencegahan korupsi. 1. Kebijakan anti korupsi. 2. Pelatihan dan pendidikan. 3. Transparansi keuangan. 4. Prosedur pengadaan yang transparan. 5. Auditor internal dan eksternal. 6. Whistleblowing system. Membuat sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan terpercaya. Pengujian diligensia pada pihak ketiga. Kedelapan, kepemimpinan dan budaya organisasi menekankan pentingnya etika bisnis dan integritas dalam semua tingkatan organisasi. Yang ke-9, sanksi dan hukuman. Ke-10, evaluasi dan pemantauan berkala. Ke-11, kolaborasi dengan pihak eksternal. 12, pendekatan teknologi.
memanfaatkan teknologi, otomatisasi, dan pelacakan untuk meminimalisir kesempatan korupsi. Langkah pelaporan dugaan suap dan korupsi. 1. Mengumpulkan bukti. 2. Menulis dan mengirimkan laporan. 3. Menunggu formulir atau laporan diproses. 4. Verifikasi data. Tim eklektik akan memverifikasi data dengan seksama. 5. Pengumuman hasil penyelidikan. Demikian kebijakan anti suap dan anti korupsi Eklektik Consulting.